Baiklah, para mahasiswa, kita bertemu lagi di sesi kedua materi perkuliahan komunikasi organisasi. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang perspektif dan teori-teori dalam komunikasi organisasi. Setidaknya ada 3 pendekatan atau perspektif dalam organisasi. Pertama adalah pendekatan The Scientific Management School, sedangkan perspektif yang kedua adalah The Human Relations School. Sedangkan pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan yang ketiga, adalah The System School. Sementara itu, teori-teori komunikasi bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok besar teori-teori komunikasi organisasi. Pertama adalah kelompok besar dalam konteks teori klasik. Yang kedua, dalam kelompok besar teori yang bersifat transisi. Yang ketiga adalah teori-teori yang lebih modern. Selanjutnya, marilah kita ikuti uraian secara lebih detail tentang penjelasan dari teori-teori komunikasi organisasi. Para mahasiswa, sebelum kita masuk pada 3 pendekatan atau perspektif dalam organisasi, saya akan sedikit mereview tentang pengertian atau definisi dari komunikasi organisasi. Joseph DeVito dalam bukunya Human Communication menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan, baik dalam organisasi di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Komunikasi organisasional adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri, juga antara orang-orang yang berada di dalam organisasi dengan publik luar, dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 perspektif komunikasi organisasi. Pertama, The Scientific Management School yang dikemukakan oleh Frederick Taylor. Yang kedua, The Human Relations School yang dikemukakan oleh Elton Mayo. Dan terakhir, The System School oleh Scott pada tahun 1961. The Scientific Management School merupakan perspektif yang lebih disebut dengan mesin teori atau dikenal dengan istilah Taylorism. Ini muncul pada tahun 1911 dengan tokohnya Frederick W. Taylor. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menghilangkan antagonisme antara majikan dan bawahan. Pendekatan Taylorism dalam manajemen dibangun dari 4 elemen, yaitu 1. Pembagian kerja, kedua proses skalar dan fungsional, ketiga struktur, dan keempat bentuk kontrol atau rentang pengawasan. Elton Mayo dalam pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan Human Relations School, menyatakan bahwa karyawan bukan sekedar alat dalam fungsi kerja, tetapi suatu personalitas yang rumit yang berinteraksi dalam suatu kelompok kerja yang acapkali sulit untuk dipahami. Elton Mayo pada tahun 1920-an dan 1930-an telah melakukan percobaan dalam industri di pabrik Hometown The Western Electric Company. Mayo mengakui bahwa manusia, khususnya masalah-masalah tentang manusia, menjadi bidang baru dalam telaah yang lebih luas, yang merupakan potensi untuk meraih sukses dalam sebuah organisasi. Sementara itu, Aubrey Fisher pada tahun 1986 menyatakan bahwa mazhab human relation dalam komunikasi organisasional merupakan pendekatan yang lebih bersifat psikologis. Sedangkan Kate Davis tahun 1990 menyatakan bahwa hal yang mendasar adalah adanya kepentingan bersama atau mutual interest, perbedaan antara individu dan harga diri atau human dignity. Adapun ciri-ciri dari pengertian konsep human relation adalah 1. Adanya interaksi antara orang-orang yang terlibat. 2. Bentuk komunikasi interpersonal secara tatap muka. Yang ketiga, metode komunikasi persuasif.
Dan terakhir, kegiatan diakhiri dengan kepuasan bersama. Prinsip-prinsip yang ada dalam human relation adalah: 1. Importance of individual. Yang kedua, mutual acceptance. Yang ketiga, common interest. Yang keempat, open communication. Yang kelima, partisipasi pegawai. Yang keenam, local identity. Yang ketujuh, local decision. Dan terakhir, high moral standard. Kemudian kita akan masuk pada pendekatan yang ketiga, yaitu the system school. Di sini lahir konsep dasar dari hakikat manusia yang terdiri dari perbedaan individu, orang seutuhnya, perilaku yang termotivasi, dan nilai orang. Di sini pula lahir konsep hakikat organisasi yang terdiri dari sistem sosial dan kepentingan bersama. Sistem school itu mulai populer pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, yang merupakan tinjauan teoritis yang dikenal dengan nama General System Theory, dengan prinsip utama keseluruhan lebih baik daripada jumlah bagian. Artinya, dalam pendekatan ini dilakukan kombinasi unsur-unsur yang baik dari dua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan Scientific Management School dan pendekatan Human Relation School. Baiklah mahasiswa, kita masuk pada uraian tentang teori-teori dalam organisasi. Pertama, teori birokrasi Weberian. Ciri-ciri organisasi yang memiliki birokrasi ideal adalah: 1. Organisasi itu terdiri dari hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Lalu tujuan atau rencana terbagi dalam tugas-tugas. Kemudian kewenangan diberikan berdasarkan jabatan. Lalu garis-garis kewenangan diatur menurut tatanan hierarkis. Dan yang kelima, sistem aturan dan regulasi ditetapkan secara formal. Selanjutnya adanya prosedur yang juga bersifat formal. Lalu yang ketujuh, penerapan suatu sistem yang disiplin sifatnya. Lalu juga yang berikutnya, yang kedelapan adalah adanya pemisahan kehidupan pribadi dengan organisasi. Tentunya ini maksudnya adalah pada konteks seluruh pimpinan maupun anggota organisasi. Yang kesembilan, pegawai direkrut berdasarkan kualifikasi teknis. Dan terakhir, kenaikan jabatan berdasarkan senioritas. Di sini Bernard menyatakan bahwa kewenangan merupakan fungsi kemauan untuk bekerja sama. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam menerima pesan yang bersifat otoritatif, yaitu orang-orang tersebut haruslah: 1. Memahami pesan tersebut, percaya bahwa pesan tidak bertentangan dengan tujuan. Yang ketiga, percaya pada saat ia memutuskan untuk bekerja sama, pesan tersebut sudah sesuai dengan minatnya. Dan terakhir, memiliki kemampuan fisik dan mental. Seperangkat premis tersebut terkenal dengan teori penerimaan kewenangan, yaitu kewenangan yang berasal dari tingkat atas organisasi yang sebenarnya merupakan kewenangan nominal. Berikutnya, kita masuk pada teori peneliti penyambung Likert. Teori ini seringkali disebut dengan teori Likert. Tokohnya adalah Francis Likert dari Universitas Michigan. Model peneliti penyambung atau the linking pin model menggunakan struktur organisasi menjadi dasarnya. Konsep ini berkaitan dengan kelompok yang tumpang tindih dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Setiap penyelia merupakan anggota dari 2 kelompok. Sebagai pemimpin unit yang lebih rendah dan anggota unit yang lebih tinggi lagi.
Penyelia itu sendiri berfungsi sebagai peniti penyambung, mengikat antara kelompok kerja yang lebih atas dengan kelompok kerja yang lebih rendah, di mana ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Terakhir adalah teori Wedge. Kata organisasi adalah kata benda yang juga merupakan mitos menurut Wedge. Wedge sendiri memandang struktur sebagai aktivitas yang spesifik dan ditentukan oleh perilaku-perilaku yang saling bertautan. Wedge mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu gramatika yang disahkan secara mufakat. Ada 3 tahap dalam proses pengorganisasian menurut teori ini, yaitu pemeranan, seleksi, dan retensi. Demikianlah para mahasiswa, seluruh materi kita pada sesi yang kedua ini, yaitu materi tentang perspektif dan teori-teori dalam komunikasi organisasi. Nanti kita akan berjumpa di sesi yang ketiga. Terima kasih.